time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Untayan langkah yang pertama setinggi puja sedalam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan keadilan yang mana ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa di siang hari yang berbahagia. Langkah yang kedua, tidak lupa kita berselawat ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tujuan saya berdiri di sini hanya ingin menyampaikan satu kata dua patah yang dimana berbakti kepada orang tua. Sebelum saya menyampaikan pidato, bolehkah saya berpantun? Jalan-jalan ke pasar kalau jangan lupa beli oleh-oleh. Jika ingin hidup bahagia, jangan lupa berbakti kepada orang tua, karena itulah kuncinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wahai saudara dan saudariku, berbakti kepada orang tua adalah harga mati. Di mana engkau berbakti kepada orang tua, maka kau akan mendapatkan tiket ke surga lebih mudah. Wahai saudara dan saudariku, saya pernah mendengar kata pepatah yang dimana jikalau ibumu ridho, maka Allah akan ridho. Jikalau ibumu murka, maka Allah akan murka. Dari kata pepatah itu kita bisa mengambil makna bahwasanya keriduan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kedua orang tua kita. Wahai saudara dan saudariku, marilah sama-sama kita saling mencari keriduan orang tua, yang dimana kita selalu mendoakannya setiap malam minimal 5 kali dalam sehari. Salat kita harus mendoakan kepada orang tua, yang mana Allahumma ghfir lana dzunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku di mana ia menyayangiku di waktu kecil. Wahai saudara dan saudariku, coba engkau renungkan, begitu banyak pengorbanan orang tua yang tidak pernah kita balas, begitu banyak pengorbanan mereka yang tidak pernah kita lihat. Mereka terkadang rela tidak makan demi anaknya makan. Mereka terkadang rela tidak tidur nyenyak demi anaknya tidur. Wahai saudara dan saudariku, kapan lagi kita merenungkan bahwasanya orang tua kita adalah cinta yang sesungguhnya, di mana saya pernah mendengar seseorang berkata bahwasanya dia menyangka bahwasanya sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Allah, bagaimana caraku untuk berbakti kepada orang tua sedangkan orang tuaku sudah meninggal?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada, dengan cara asallatu alaiha, dengan mendoakannya." Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra yang penggalannya, "Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi di waktu kecilku. Wahai saudara dan saudariku, pernahkah engkau renungkan mereka yang rela berkorban demi menyekolahkan kita, demi masa depan kita, mereka yang rela tidak tidur dan tidak makan demi anaknya yang tersayang. Wahai saudara dan saudariku, di mana engkau melihat perjuangan kedua orang tuamu? Jika memang benar engkau menyayangi dan mencintai kedua orang tuamu, maka jangan pernah untuk melupakan untuk mendoakan kedua orang tuamu, yang mana Allahumma ghfir lana dzunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kedua orang tuaku
dan sayangilah mereka di mana mereka menyayangi di waktu kecilku. Lalu yang kedua yaitu dengan wa istighfar lahuma, dengan beristighfar kepada orang tua. Nabi pernah melihat di alam barzah, Nabi melihat seorang malaikat mencambuk dan mencambuk. Ketika itu malaikat berhenti mencambuk si mayit. Lalu si mayit berkata, "Wahai malaikat, kenapa engkau berhenti mencambukku sedangkan aku pantas untuk kau cambuk?" Ketika itu malaikat menjawab, "Wahai mayit, bagaimana aku bisa mencambukmu sedangkan anakmu beristighfar untukmu?" Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Bahwasanya beristighfar kepada orang tua bisa menghapuskan azab kubur dan mengampunkan dosa kedua orang tua. Baiklah, saya tarik kesimpulan bahwasanya di sini saya menyimpulkan berbakti kepada orang tua adalah kewajiban bagi seorang anak. Berbakti kepada orang tua memang kewajiban bagi seorang anak. Jadi kepada kita yang masih memiliki kedua orang tua, marilah sama-sama kita berbakti kepada orang tua kita. Bagi saudara dan saudari yang tidak lagi ada orang tuanya, mari kita sama-sama mendoakannya. Mari sama-sama kita beristighfar kepadanya supaya mereka di alam kubur bisa selamat dari siksaan kubur. Wahai saudara dan saudariku, sesungguhnya orang yang meninggal akan terputus 3 amalnya. Yang pertama, kecuali 3. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak soleh. Jadi doa anak soleh termasuk yang ketiga. Marilah sama-sama kita mendoakan kedua orang tua kita supaya bisa tenang di alam kubur. Sekian dari pidato saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Untayan langkah yang pertama setinggi puja sedalam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan ke Azizul Ghafur, yang mana ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa di siang hari yang berbahagia. Langkah yang kedua, dapat kita berselawat ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tujuan saya berdiri di sini hanya ingin menyampaikan satu kata, 2 patah yang dimana berbakti kepada orang tua. Sebelum saya menyampaikan pidato, bolehkah saya berpantun? Jalan-jalan ke pasar kalau jangan lupa beli oleh-oleh. Jika ingin hidup bahagia, jangan lupa berbakti kepada orang tua, karena itulah kuncinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wahai saudara dan saudariku, berbakti kepada orang tua adalah harga mati. Di mana engkau berbakti kepada orang tua, maka engkau akan mendapatkan tiket ke surga lebih mudah. Wahai saudara dan saudariku, saya pernah mendengar kata pepatah yang dimana jikalau ibumu ridho, maka Allah akan ridho. Jikalau ibumu murka, maka Allah akan murka. Dari kata pepatah itu kita bisa mengambil makna bahwasanya keriduan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kedua orang tua kita. Wahai saudara dan saudariku, marilah sama-sama kita saling mencari keriduan orang tua, yang dimana kita selalu mendoakannya setiap malam minimal 5 kali dalam sehari. Salat kita harus mendoakan kepada orang tua, yang mana Allahumma ghfirlah,
Allahumma ghfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku di mana ia menyayangiku di waktu kecil. Wahai saudara dan saudariku, coba engkau renungkan, begitu banyak pengorbanan orang tua yang tidak pernah kita balas, begitu banyak pengorbanan mereka yang tidak pernah kita lihat. Mereka terkadang rela tidak makan demi anaknya makan. Mereka terkadang rela tidak tidur nyenyak demi anaknya tidur. Wahai saudara dan saudariku, kapan lagi kita merenungkan bahwasanya orang tua kita adalah cinta yang sesungguhnya? Di mana saya pernah mendengar seseorang berkata bahwasanya dia menyangka bahwasanya yang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Allah, bagaimana caraku untuk berbakti kepada orang tua sedangkan orang tuaku sudah meninggal?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada, dengan cara asallatu alaiha, dengan mendoakannya." Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra yang penggalannya, "Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi di waktu kecilku. Wahai saudara dan saudariku, pernahkah engkau renungkan mereka yang rela berkorban demi menyekolahkan kita, demi masa depan kita, mereka yang rela tidak tidur dan tidak makan demi anaknya yang tersayang. Wahai saudara dan saudariku, di mana engkau melihat perjuangan kedua orang tuamu? Jika memang benar engkau menyayangi dan mencintai kedua orang tuamu, maka jangan pernah untuk melupakan untuk mendoakan kedua orang tuamu. Yang mana Allahumma ghfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka di mana mereka menyayangi di waktu kecilku. Lalu yang kedua yaitu dengan wa istighfar lahuma, dengan beristighfar kepada orang tua. Nabi pernah melihat di alam barzah, Nabi melihat seorang malaikat mencambuk dan mencambuk. Ketika itu malaikat berhenti mencambuk si mayit. Lalu si mayit berkata, "Wahai malaikat, kenapa engkau berhenti mencambukku sedangkan aku pantas untuk kau cambuk?" Ketika itu malaikat menjawab, "Wahai mayit, bagaimana aku bisa mencambukmu sedangkan anakmu beristighfar untukmu?" Subhanallah, maha suci engkau ya Allah, bahwasanya beristighfar kepada orang tua bisa menghapuskan azab kubur dan mengampunkan dosa kedua orang tua. Baiklah, saya tarik kesimpulan bahwasanya di sini saya menyimpulkan berbakti kepada orang tua adalah kewajiban bagi seorang anak. Berbakti kepada orang tua memang kewajiban bagi seorang anak. Jadi kepada kita yang masih memiliki kedua orang tua, marilah sama-sama kita berbakti kepada orang tua kita. Bagi saudara dan saudari yang tidak lagi ada orang tuanya, mari kita sama-sama mendoakannya. Mari sama-sama kita beristighfar kepadanya supaya mereka di alam kubur bisa selamat dari siksaan kubur. Wahai saudara dan saudariku, sesungguhnya orang yang meninggal akan terputus 3 amalnya. Yang pertama, kecuali 3. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak soleh. Jadi doa anak soleh termasuk yang ketiga. Marilah sama-sama kita mendoakan kedua orang tua kita supaya bisa tenang di alam kubur. Sekian dari pidato saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.